Baik, Om Swastiastu, Ibu dan teman semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Global Reporting Initiative atau GRI dan GRI Reporting Framework. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Komamita Cahani dengan NIM 2017051200. Rekan saya, Nimade Janis Joplinita dengan NIM 2017051205. Luh Danik Sintia Dewi 2017051202. Dan yang terakhir, Nikade Putri Oktavia Utami dengan NIM 2017051210. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari. Laporan keberlanjutan juga menyajikan nilai dan model tata kelola perusahaan, serta menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Laporan keberlanjutan dapat membantu organisasi untuk mengukur, memahami, dan mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan sosial, dan tata kelola mereka, kemudian menetapkan sasaran dan mengelola perubahan secara lebih efektif. Baik, yang selanjutnya yaitu Global Reporting Initiative atau GRI. Global Reporting Initiative atau GRI adalah organisasi internasional independen yang membantu bisnis dan organisasi bertanggung jawab atas dampak mereka dengan mengkomunikasikan dampak tersebut melalui pelaporan keberlanjutan. GRI membantu klien sektor pemerintah untuk memahami dan mengkomunikasikan dampak pada masalah keberlanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, tata kelola, dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut memungkinkan tindakan nyata untuk menciptakan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi semua orang. Standar yang paling banyak digunakan untuk pelaporan keberlanjutan adalah standar GRI. GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan pelaporan standar ini untuk mendorong permintaan akan informasi keberlanjutan yang akan menguntungkan organisasi pelapor dan mereka yang menggunakan laporan tersebut. Selain itu, perusahaan pelapor, standar ini berguna untuk para pemangku kepentingan seperti investor, pembuat kebijakan, pasar modal, dan masyarakat umum. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lodana Sita Dewi dengan NIM 2017-051-202. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama, struktur dan format standar Global Reporting Initiative atau GRI. Standar GRI disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Standar-standar ini telah dikembangkan terutama untuk digunakan bersama-sama dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Menyiapkan laporan sesuai dengan standar GRI menunjukkan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran lengkap dan seimbang tentang topik, material organisasi, dan dampak terkait, serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola. Pelaporan dan pengungkapan standar membuat tentang yang pertama, bagaimana menggunakan standar GRI dan G4. Yang kedua, kriteria sesuai dengan pengungkapan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pelaporan yang meliputi isi dan kualitas laporan. Dan yang terakhir, pengungkapan. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen laporan keberlanjutan. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam merancang laporan ini. Sementara beberapa organisasi atau menengah benar-benar memilih untuk menulis laporan standar yang digabungkan dengan sertifikasi, yang lain memilih untuk membuat laporan keberlanjutan yang bebas. Apapun itu, yang sering digunakan dalam laporan adalah yang pertama, pernyataan CEO yang secara singkat memperkenalkan visi dan
pendorong di balik sustainable report. Yang kedua, presentasi struktur tata kelola organisasi dan model bisnis. Yang ketiga, konteks keberlanjutan yang jenis analisis SWOT yang menjelaskan apa yang terjadi di tingkat pasada industri. Yang keempat, terinspirasi oleh analisis SWOT, penilaian dampak dapat dilakukan untuk mengidentifikasi. Yang kelima, identifikasi pemangku kepentingan utama organisasi dan masalah yang paling mengkhawatirkan mereka. Yang keenam, analisis materialitas, di mana kekhawatiran utama organisasi dan pemangku kepentingan didefinisikan sebagai peristiwa. Yang ketujuh, tinjauan kinerja dan waktu ke waktu, di mana kemajuan di waktu ke waktu dilakukan melalui indikator dan metrik utama. Dan yang terakhir, beberapa cerita dan gambaran menarik tentang bagaimana strategi keberlanjutan membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Materi sini bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri dengan permasalahan. Terima kasih. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nima Dijani Jeplinita. Saya dari kelas 4G dengan NIM 2017051205. Di sini saya salah satu anggota kelompok 4 akuntansi berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama di antaranya yaitu ada prinsip-prinsip laporan berkelanjutan, yang kedua ada manfaat laporan berkelanjutan. Baik, pada materi pertama yaitu tentang prinsip-prinsip laporan berkelanjutan, di mana prinsip-prinsip laporan yang dimaksud ini yaitu bersifat mendasar agar terciptanya suatu pelaporan berkelanjutan yang bersifat atau berkualitas tinggi. Dan yang kedua, adanya suatu organisasi di sini diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip laporan jika ingin mengklaim suatu laporan berkelanjutan yang sesuai dengan standar GRI. Yang dimaksud standar GRI yaitu laporan yang lengkap dan seimbang mengenai topik materialitas organisasi dan berdampak terkait serta bagaimana dampak tersebut dapat dikelola. Selain itu juga, prinsip-prinsip pelaporan berkelanjutan ini dapat dibagi menjadi dua, di antaranya yaitu prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi laporan, dan yang kedua prinsip-prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian yang terdapat dalam dua kelompok tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kedua kelompok prinsip-prinsip laporan yang ada dalam akuntansi keberlanjutan. Nah, yang pertama, prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi laporan. Ada inklusivitas pemangku kepentingan, yang dimana organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi pelapor itu telah menanggapi harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan. Yang kedua, ada konteks keberlanjutan, di mana laporan harus menyajikan kinerja organisasi pelapor dalam konteks berkelanjutan yang lebih luas. Dan informasi ini kinerja diharapkan untuk diikutsertakan dalam konteks. Yang ketiga, materialitas, di mana sebuah organisasi dihadapkan dengan berbagai topik yang dapat dilaporkan. Topik relevan yang berpotensi untuk dimasukkan dalam laporan adalah topik yang dianggap cukup penting untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi, atau bisa disebut mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Yang keempat, yaitu tentang kelengkapan, di mana laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Baik, pada pengelompokan yang kedua, adanya prinsip-prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan.
berikut bagian-bagiannya. Yang pertama ada akurasi, di mana informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi pelapor. Pada prinsip ini dirancang untuk mencerminkan fakta bahwa informasi dapat disampaikan dalam berbagai cara, mulai dari tanggapan kualitatif sampai pengukuran kuantitatif terperinci. Yang kedua ada keseimbangan, di mana informasi dilaporkan harus mencerminkan aspek yang positif dan negatif dari kinerja organisasi pelapor untuk memungkinkan penilaian yang beralasan atas kinerja secara keseluruhan. Yang ketiga ada kejelasan, di mana organisasi pelapor harus membuat informasi yang tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut. Laporan diharapkan untuk menyajikan informasi dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses dan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan organisasi, baik dalam bentuk cetak atau melalui saluran lain. Yang keempat ada keterbandingan, di mana organisasi pelapor harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan yang bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya. Yang kelima, adanya keandalan, di mana yang dimaksud ini yaitu organisasi pelapor harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi secara proses yang digunakan dalam persiapan laporan dengan cara yang dapat diperiksa serta memiliki kualitas dan materialitas informasi. Yang keenam ada ketepatan waktu, di mana organisasi pelapor harus melapor secara rutin sehingga informasi tersedia tepat waktu. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat laporan berkelanjutan. Nah, di sini secara internal laporan berkelanjutan penting karena memungkinkan perusahaan memperkirakan dampak operasi mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Melalui data yang seharusnya terperinci dan bermakna yang dikumpulkan untuk laporan berkelanjutan, perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan operasi mereka dan mengurangi biaya operasional. Mereka tidak hanya menjadi lebih siap untuk mengoptimalkan dan mengurangi konsumsi energi sebagai hasil dari peninjauan strategi inovasi, produk siklus limbah, atau peluang ekonomi sirkular yang dapat ditemukan. Nah, pada saat yang sama, pengumpulan data ini membutuhkan upaya bersama dan berbagai departemen. Sebagai hasilnya, data dari yang dibuat karyawan seringkali menjadi lebih sadar bahwa perusahaan berfokus pada CSR berkelanjutan yang membuat mereka bangga meningkatkan retensi karyawan dan menurunkan turnover dan biayanya. Pada akhirnya dapat meningkatkan branding perusahaan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Putri Octavia Utami dengan NIM 20170512110. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai materi manfaat laporan keberlanjutan. Manfaat laporan keberlanjutan bagi pihak internal adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang resiko dan peluang. Yang kedua, menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang dan rencana bisnis. Yang keempat, memperlancar proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, yaitu tolak ukur dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubung dengan hukum, norma, kode standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Yang keenam, itu menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan sosial dan tata kelola yang dipublikasikan. Dan yang ketujuh, yaitu membandingkan kinerja secara internal dan antara organisasi dan sektor.
Nah, selanjutnya yaitu manfaat laporan keberlanjutan bagi pihak eksternal. Yaitu yang pertama, mengurangi dampak lingkungan sosial dan tata kelola yang negatif. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan loyalitas merek. Yang ketiga, yaitu memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi serta aset berwujud dan tidak berwujud. Yang keempat, yaitu menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu materi tentang manfaat pelaporan GRI. Oke, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sistematis untuk pelaporan keberlanjutan membantu yang pertama meningkatkan kinerja keberlanjutan, yang kedua meningkatkan manajemen risiko dan komunikasi investor, yang ketiga melibatkan pemangku kepentingan dan meningkatkan hubungan pemangku kepentingan. Nah, yang keempat memotivasi dan melibatkan karyawan, yang kelima membangun kredibilitas sebagai warga korporasi dan yang berkomitmen dan efektif. Yang keenam, memperkuat manajemen data internal dalam sistem pelaporan. Yang ketujuh yaitu meningkatkan strategi keberlanjutan dan pemilihan indikator dan target kinerja. Dan yang kedelapan yaitu sebagai tolok ukur keberlanjutan kinerja terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke, materi selanjutnya yaitu tantangan laporan keberlanjutan. Nah, pelaporan keberlanjutan selain memberikan manfaat bagi organisasi, juga melahirkan tantangan bagi organisasi. Untuk yang pertama yaitu memastikan komitmen dati setiap staf dari semua level manajemen. Yang kedua, memahami metodologi pelaporan keberlanjutan. Yang ketiga, memilih dan melibatkan stakeholder utama. Yang keempat, memutuskan isu penting apa yang akan dilaporkan. Yang kelima, berurusan dengan topik-topik yang tidak tercakup dalam peraturan daerah. Yang keenam, menetapkan tujuan praktis yang dapat dicapai untuk periode pelaporan. Yang ketujuh, menyiapkan prosedur dan sistem pelaporan yang tepat. Yang kedelapan, yaitu mengumpulkan dan mengelola informasi-informasi yang diperlukan atau mengkoordinasi proses pelaporan keberlanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup presentasi pada hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.